star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. In the really the end. Just like a stranger, so far away from me. You said you were looking for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. You said you were. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Agam, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya sendiri, Riri Riona, SPD, berperan sebagai observer. Saya berasal dari SDN 08 Koto Gadang. Dan saya sebagai coach Erawati berasal dari SD Negeri 059 Siangan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Dan saya Dia Sari berperan sebagai koci dari SD 28 Selasa Tengah, Kecamatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Bu Riri. Oke, bagaimana kabar Bu Era hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Riri apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik. Oh iya Bu Era, hari ini Bu Era ada coaching ya bersama Bu Dian? Iya benar Bu. Oke, sebelum proses coaching ini Bu Era ada sedikit yang mau diobrolkan ya Bu Era? Iya Bu. Nah nanti pada pelaksanaan coaching itu Bu Era kan berperan sebagai coach. Iya Bu. Dan Bu Dian sebagai coachee. Ya seperti itu ya Bu ya? Iya benar sekali Bu Riri. Nanti saya ikut mengamati Ibu Era. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian Tirta. Iya Bu. Saya akan mengamati langkah-langkah coaching itu. Kemudian saya juga mengamati apakah Bu Era telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Dan setelah itu saya juga akan mendengarkan Bu Era dan mengamati respon serta jawaban coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Era ajukan. Iya Bu. Nah, dan selanjutnya Bu Era jangan lupa nanti sesuaikan dengan prinsip coaching ya. Iya Bu. Yang pertama diantaranya kemarin kan ada tentang kemitraan, terus proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, Bu Era, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Era terlebih dahulu. Iya boleh Bu. Begini Bu Era, saya mau bertanya kepada Bu Era, kompetensi apa yang ingin Bu Era kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, terima kasih Bu. Jadi dalam proses coaching hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Kemudian yang pertamanya kehadiran penuh atau present. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu. Nah berarti di sini Bu Era ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu Era. Iya, Bu. Tadi dimulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Era kembangkan apa? Oke Bu, jadi dalam coaching hari ini keterampilan kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke baik, berarti yang lebih spesifiknya dikembangkan adalah aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Era? Oke, kira-kira nih ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu Era? Baik Bu Riri, jadi untuk indikator ketercapaian itu saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dia hadapi. Kemudian saya apakah coachee itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang akan dilakukannya, begitu Bu Riri. Gitu. Jadi indikatornya
Itu Bu Era ingin melihat saat Koci itu sudah menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya tersebut, dan mereka memiliki rencana aksi sebagai solusi. Begitu ya Bu Era? Iya benar sekali Bu. Oke. Baiklah Bu Era, terima kasih atas jawaban yang telah Bu Era berikan, dan silakan melakukan proses coaching. Saya akan mengamati. Lakukanlah proses coaching ini dengan sebaik-baiknya ya Bu Era. Iya Bu. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Halo Bu Dian. Halo Bu Era. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Era. Bu Dian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Era. Kalau Bu Era gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh ya Bu Dian, katanya kemarin Bu Dian ada yang mau diceritakan. Iya, saya mau cerita ngobrol sama Bu Era. Saya mengganggu waktu Bu Era mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Iya boleh. Bersedia ke Bu Era? Insya Allah bersedia Bu Dian. Kayak gini Bu Era ya. Setelah saya lihat di sekolah saya amati. Terus dengan rekan-rekan guru yang ada sekolah, itu pada umumnya rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran dengan cara yang monoton gitu, sehingga siswa kurang aktif seperti itu Bu Era. Jadi siswa banyak yang pasif, apalagi zaman sekarang kan media pembelajaran banyak ya Bu Era. Jadi rekan-rekan guru tuh masih menggunakan metode yang konvensional seperti ceramah, tanya jawab, sehingga siswa-siswa di sekolah saya itu pada umumnya pasif seperti itu Bu Era. Begitu ya Bu Dian. Ya Bu Era. Jadi Bu Dian ini menyampaikan permasalahannya, bagaimana caranya penyampaian materi yang bervariatif. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang nanti, apa kira-kira yang Bu Dian inginkan atau harapkan dari perbincangan kita hari ini? Ya Bu Era, yang saya harapkan dari pembicaraan kita sekarang ini itu saya ingin mengetahui cara bagaimana membantu rekan-rekan tersebut untuk supaya dapat perubahan dalam melakukan pembelajaran seperti itu Bu Era. Oke Bu Dian. Jadi Bu Dian menginginkan bagaimana perubahan dan metode dan media pembelajaran yang lebih bervariatif Ya, dan Bu Era. digunakan oleh rekan-rekan guru. Iya. Kemudian kira-kira menurut Bu Dian media seperti apa yang menurut Bu Dian itu media yang lebih bervariatif yang digunakan sebaiknya oleh guru-guru? Ya Bu Era, jadi kalau menurut saya Bu Era, Ya, apalagi Bu. zaman yang teknologi di kita ini seperti adanya Quizzes, Oke. Microsoft Word gitu kan. Jadi itu rasanya bisa untuk membantu rekan-rekan guru tersebut untuk membantu siswa lebih aktif dan sehingga pembelajaran lebih bervariasi seperti itu Bu Era. Baik Bu Dian, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Bu Dian inginkan? Iya Bu Era, jadi penyampaian materi yang saya inginkan itu seperti ini Bu Era kan. Iya, Bu Dian. Sekarang kita udah memakai teknologi, perkembangan teknologi. Jadi sekarang saya ingin guru-guru tersebut lebih aktif dalam menggunakan media berteknologi seperti Quizzes seperti itu Bu Era, atau PowerPoint yang bisa bergerak-gerak seperti itu Bu Era. Jadi siswa akan lebih aktif seperti itu Bu Era. Jadi permasalahannya intinya Bu Dian ingin penyampaian materi itu lebih bervariatif kan, seperti itu ya Bu Dian? Iya Bu Era. Jadi menurut Bu Dian, kondisi yang idealnya ada misalkan level dari 1 sampai 10 nih. Kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa menurut Bu Dian? Kalau sekarang ini Bu Era, situasinya berada di level 5 karena di sekolah saya itu kebanyakan guru-guru yang senior seperti itu Bu Era. Jadi guru-guru yang senior itu banyak menggunakan metode konvensional seperti itu Bu Era. Jadi Bu Dian menginginkan situasinya itu berada di level 5 gitu kan Bu Dian? Bukan, sekarang tuh di sekolah saya itu berada di level 5, saya menginginkan di level 7 seperti itu Bu Era. Jadi Bu Dian menginginkan di level 7. Iya. Kira-kira menurut Bu Dian apa ide yang akan Bu Dian lakukan supaya rencana terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bu Dian? Mungkin salah satu idenya seperti ini Bu Era, yaitu melakukan pelatihan
satu orang satu guru memberikan pelatihan Oke. dengan satu tutor sebanyak satu orang satu Iya. guru. Mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan dulu Bu Era. Baik Bu Dian, jadi Bu Dian berencana akan mengadakan mentoring Iya. atau pendampingan secara individu, Iya. begitu kan Bu Iya. Dian? Kira-kira menurut Bu Dian strategi lain selain menggunakan mentoring itu apa kira-kira menurut Bu Dian yang bisa kita gunakan? Mungkin salah satunya mungkin dengan mengadakan pelatihan atau workshop mendatangkan narasumber Ya. ke sekolah Bu Era. Salah satunya selain yang metode yang tadi mentoring satu orang satu guru, juga mengadakan pelatihan atau workshop di sekolah Iya. seperti itu Bu Era. Kalau workshop di sekolah tersebut itu kan mendatangkan narasumber Bu Era. Iya, benar sekali Bu Dian. Jadi kan ada dua nih pilihannya ya Bu Iya Dian. Bu Era. Kira-kira menurut Bu Dian yang mau melakukan yang akan dilakukan mau melakukan mentoring atau Bu Dian berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, kan seperti itu ya Iya. Bu Dian. Kemudian untuk membuat semacam workshop atau pelatihan di antara keduanya ini, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bu Dian, kira-kira menurut Bu Dian yang mana nih? Kalau yang nyamannya rasanya yang itu Bu Era yang melakukan monitoring tutor sebaya satu orang satu guru Iya. pendampingan. Karena kalau mendatangkan pelatihan atau workshop itu mendatangkan narasumber, butuh biaya lagi Bu Era Iya. kan. Jadi kalau lebih nyamannya kita bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, seperti teman saya ada Bu Egi dan Bu Leni yang ada bisa Iya. di sekolah tersebut Bu Era seperti itu. Oke Bu Dian. Jadi intinya di sini Bu Dian lebih memilih metode mentoring ya kan Bu Dian? Iya Bu Era. Kira-kira nih kapan Bu Dian bisa melaksanakannya? Mungkin saya akan melaksanakan secepat mungkin minggu depan mungkin Bu Iya. Era, karena sekarang kan tahun jalan baru, kita udah masuk kelas ya Bu Era. Jadi untuk siswa tersebut bersemangat aktif, jadi kita harus secepatnya melakukan perubahan seperti itu Bu Era. Oke Bu Dian, mungkin di sini Bu Dian. Oke Bu Dian, jadi rencananya Bu Dian akan melaksanakannya minggu depan ya kan Bu Dian? Iya Bu Era. Jadi menurut Bu Dian melakukan kegiatan mentoring tersebut, adakah yang nantinya akan membantu Bu Dian dalam pelaksanaannya? Ya rencananya kan tadi saya sudah bilang sama Bu Era, itu saya akan berkolaborasi dengan teman-teman mereka sejawat yang bisa, yang pandai dengan teknologi tersebut seperti Bu Leni, Bu Egi. Iya. Nanti akan dibagi terus sebayanya satu orang satu guru pendampingan seperti itu Bu Era. Oke Bu Dian. Jadi Bu Dian, kita kan sudah berada di ujung sesi ini ya Bu Iya Bu Dian. Era. Menurut Bu Dian, saya ingin lagi mendengar cerita-cerita Bu Dian minggu depan. Kalau boleh minggu depan bisa ketemu lagi ya Bu Dian. Iya. Saya ingin mendengar bagaimana kelanjutan dari metode-metode yang digunakan oleh rekan-rekan Bu Dian di sekolah. Ya baik Bu Era, saya tunggu nanti kalau andaikan sudah berhasil ya Bu Era, saya akan menyampaikan, mungkin kita akan melakukan coaching lagi. Oke Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Terima kasih sama-sama Bu Era. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Era, tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Dian ya Bu Era. Iya, Bu Dewi. Bagaimana perjalanannya, lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Baik, setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Era. Iya, Bu Dewi. Oke. Nah, yang pertama, saya ingin menanyakan setelah coaching tadi, apa yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapainya yang ingin Bu Era. Jadi selama coaching tadi ketercapaian yang saya inginkan, yang pertama di sini saya sudah melakukan coaching ini dengan melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi. Saya juga menggali potensi dan kondisi untuk menemukan solusi dari permasalahan dari si coaching ini Bu Riri. Kemudian mungkin itu yang ingin saya dapatkan Bu Riri. Oke, berarti berdasarkan yang saya tangkap dari penjelasan Bu Era tadi ya, Bu Era sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta, seperti itu ya. Nah, ini sesuai dengan amatan yang saya amati tadi. Nah, ada beberapa catatan seperti tadi saya juga telah melihat, benar kata Bu Era sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Tadi Bu Era telah berhasil menyampaikan
menanyakan tujuan kepada coaching. Iya, betul. Nah, dan berikutnya Bu Era juga telah bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi si coaching. Iya, benar Bu Riri. Iya. Tadi kalau tidak salah Bu Era juga telah mengajarkan coaching untuk membuat atau mencari rencana aksi. Ya, seperti itu ya Bu Era. Iya Bu Riri. Nah, dan tadi saya juga telah mengamati Bu Era bisa memancing si coaching tersebut untuk membuat rencana aksi yang lebih baik, yang relevan. Seperti itu ya Bu Era ya. Iya Bu. Oke. Nah, Bu Era sudah mendengarkan coaching itu dengan baik dan Bu Era juga telah fokus. Iya Bu. Ya. Nah, itu sesuai dengan catatan yang saya amati tadi. Dan juga tadi Bu Era sudah berhasil mengarahkan coaching untuk merencanakan aksi, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Iya, Bu. Ya. Dan tadi saya juga telah mendengar Bu Era dan saya lihat Bu Era tuh udah fokus dan sudah hadir penuh Alhamdulillah Bu. terhadap coachingnya ya Iya Bu Bu Era Riri. ya. Oke. Dan juga Bu Era telah mendengarkan aktif, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching. Nah, kedepannya ini ya Bu Era ya, Iya Bu Riri. kompetensi apa lagi yang ingin Bu Era kembangkan untuk melakukan proses coaching ini? Terima kasih Bu Riri. Jadi untuk kedepannya yang saya harapkan saya bisa mengembangkan bagaimana cara yang tepat dalam penggunaan alur tirta ini. Itu yang ingin saya harapkan untuk kedepannya Bu Riri. Kemudian yang saya inginkan kedepannya yaitu saya mampu menerapkan dalam kegiatan pembelajaran ataupun saya ketika berkolaborasi dengan teman sejawat. Mungkin itu yang saya inginkan untuk kedepannya Bu Riri. Wah, baik, luar biasa sekali ya Bu Era. Iya Bu Riri. Jadi kedepannya Bu Era ingin terus berlatih untuk menggunakan teknik coaching ini ya Bu Era. Oke, semoga kedepannya lebih sukses lagi Bu Era. Terima kasih banyak Bu Riri. Terima kasih ya Bu Era untuk hari ini telah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Dan saya akhiri perbincangan kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Going to the end of time, I can see the daylight. Eyes were perfect, is it really the end? Just like a stranger, so far.